Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaswaji selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku pengajar praktik, dan perkenalkan saya Yuni Karamawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Dan sekarang saya sedang bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak perkenalkan. Bapak Sutrisno, pengajar kelas 3 SDN 3 Dan hari ini saya dengan Bapak Sutrisno akan melakukan supervisi akademik tahapan pra-observasi. Nah, yuk simak video selanjutnya. Selamat pagi Pak Yed. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik, dan alhamdulillah Bapak berkenan dan menyetujuinya untuk saya melakukan supervisi akademik ini. Nah, di dalam supervisi nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui, di antaranya yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, yang akan kita laksanakan pagi hari ini adalah pra-observasinya. Bagaimana harapan kita nantinya dalam diskusi ini, nanti kita bisa bertukar pikiran berkaitan kesiapan Bapak untuk melaksanakan supervisi besok, dan juga agar kelak nantinya pelaksanaan supervisi ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, serta berdampak untuk kemampuan Bapak dalam bidang akademik, pengetahuan, serta pengalaman dalam khususnya pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan atau diskusi kita pada pagi hari ini, kalau boleh tahu Bapak, apa harapan Bapak dari pertemuan atau diskusi kita hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah bisa kita bertemu pada pagi hari ini. Kita saling sharing saja untuk pembelajaran khususnya, sehingga dengan kita bertemu sharing tentang pendidikan, mudah-mudahan kedepannya dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai pendidik, dalam menyiapkan peserta didik maupun memberikan rencana pembelajaran di dalam kelas KPM, dan setelahnya itu dapat kita mengevaluasi apakah kegiatan kita itu sudah benar-benar baik ataukah masih banyak yang kekurangan, sehingga dengan kita bertukar pendapat atau tukar pikiran, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih baik, dan ada sharing dengan teman sejawat ini. Mudah-mudahan apa kekurangan kita bisa kita saling melengkapi antara teman satu dengan teman yang lain gitu. Terus kaitannya dengan supervisi besok yang kita laksanakan itu, kalau boleh tahu Bapak, materi apa yang akan Bapak sampaikan besok? Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang cuaca, iklim, dan musim. Untuk kelas 3. Terkait dengan materi untuk pembelajaran besok, tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan apa saja? Ya, karena di kelas 3 ini masih menggunakan kurikulum 13, jadi ada keterkaitannya antara satu mapel dengan mapel yang lain, sehingga tujuan pembelajaran untuk pembelajaran saya nanti yang pertama itu nanti ada bahasa Indonesia, yaitu melalui membaca teks. Nanti diharapkan siswa dapat menganalisis informasi ya, secara tertulis maupun teks dari bacaan yang berkaitan dengan iklim, cuaca, dan musim, sehingga nanti anak-anak bisa menggali informasi dari membaca teks itu. Kemudian yang kedua, nanti melalui diskusi ya, anak-anak ini nanti dapat menyusun informasi ya, tadi yang menganalisis, kemudian melalui berdiskusi dapat menyusun informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim dalam bentuk kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran saya yaitu dengan melalui tanya jawab. Ini diharapkan siswa dapat menemukan makna penting dari manfaat jadi dari lingkungan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui penugasan ini diharapkan siswa dapat menceritakan pengalaman kebersatuan di lingkungan masing-masing secara benar. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu melalui benda konkret. Melalui benda konkret ini siswa dapat menemukan hasil dari pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kemudian dengan penugasan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan musim, dengan iklim, cuaca, dan dikaitkan dengan pecahan, sehingga siswa ini dapat langsung dengan benda yang konkret tadi. Terima kasih. Ini untuk tujuan pembelajaran saya. Ada beberapa hal ya Pak ya, yang saya gali kembali, yaitu melalui membaca, anak-anak bisa menganalisis, kemudian melalui diskusi anak-anak bisa menyusun informasi tentang cuaca, musim, iklim. Kemudian yang ketiga, melalui tanya jawab, mereka dapat menemukan makna yang penting dari manfaat. Kemudian yang keempat, melalui penugasan anak-anak dapat menceritakan kembali pengalamannya. Jadi ada beberapa materi pelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Dari tujuan pembelajaran ini, area mana yang akan Bapak kembangkan? Di dalam tujuan pembelajaran ini, saya ini akan mengembangkan ke area yang konkret ya. Area konkret di mana nanti dengan
materi benda-benda konkret ini, siswa itu dapat langsung ya merasakan, menemukan, sehingga siswa ini bisa belajarnya itu lebih bermakna, sehingga nanti setelah dilakukan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari ini, anak-anak atau siswa ini bisa, oh ya kemarin saya itu belajar seperti itu, jadi bermakna sampai kapanpun. Jadi yang ingin dikembangkan adalah area pada menggunakan media konkret untuk menanamkan atau mempermaknai apa yang sudah diajarkan atau diterima oleh anak didik kita. Nah, apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk observasi besok? Ya, untuk persiapannya kemarin ini kan saya materinya yaitu pembagian berpenyebut sama itu ya. Itu yang saya siapkan yaitu benda, ini kan ada kaitannya dengan musim. Ya, saya ini menggunakan, kalau khususnya di Blora ini kan saya materinya ada makanan-makanan khas, sehingga saya ini menggunakan lumpia untuk menjadi benda konkret dikaitkan dengan materi pembagian penyebut yang sama, sehingga nanti anak-anak akan saya ajarkan, saya praktekkan, demonstrasi, sehingga nanti dengan benda konkret itu dibagi beberapa kelompok, sehingga untuk kelompok 1 ini membagi lumpia menjadi beberapa bagian, kelompok 2 beberapa bagian, sehingga nanti dari hasil kerja kelompok ini nanti akan dipresentasikan di depan, sehingga anak-anak ini lebih tahu, oh itu kalau pembagiannya seperti ini hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mengelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Nah, adakah dasar yang Bapak jadikan pedoman dalam mengelompokkan anak tersebut? Nah, kaitannya itu dengan materi saya ya Pak, tentang diferensiasi. Nah, itu dasarnya apa untuk Bapak membagi kelompok? Ya, kemarin itu memang saya bagi ada kelompok itu yang apa itu namanya, yang lebih ke visual, kemudian ke kinestetik, kemudian ke verbal, ya verbal, ya itu. Ya, jadi ketika kelompok itu saya kelompokkan seperti itu, sehingga nanti dapat memudahkan saya dalam memberikan materi ataupun tugas pada anak-anak. Kemudian strateginya yang nantinya Bapak gunakan dalam pembelajaran ini nanti, atau itu pada saat observasi itu bisa dimana? Kemudian strategi yang nantinya Bapak gunakan dalam pembelajaran ini nanti bagaimana ya Bapak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, strategi saya karena untuk pelajaran kelas 3 itu ada beberapa materi pelajaran yang harus saling terkait, sehingga saya nanti strategi saya nanti dari apa itu musim itu penghujan ya, misalnya saat musim penghujan itu saya kaitkan dengan makanan khas daerah. Nah, tadi saya mengatakan makanan khas daerah ini saya mengambil lumpia, sehingga nanti ketika anak-anak ini ada benda konkret yang kita jadikan sebagai objek, nanti anak-anak bisa langsung mempraktekkan dari benda konkret itu dikaitkan dengan materi matematika pecahan, membandingkan pecahan, sehingga nanti dari beberapa kelompok tadi yang sudah saya bagi tadi, nanti akan saya berikan 1 atau 2 buah lumpia, nanti biar anak-anak ini membagi, mungkin kelompok 1 itu 1 lumpia akan saya suruh untuk membagi menjadi 3 bagian, kemudian misalnya kelompok 2 menjadi 4 bagian, kelompok 3 menjadi 5 bagian, sehingga dari hasil anak-anak tadi mempraktekkan pembagian rupiah ini, anak-anak bisa benar-benar membekas, sehingga saya tadi dari 1 lumpia saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini dan seperti ini. Dan kemudian nanti setelah anak-anak selesai melakukan praktek itu, kemudian ada presentasi setiap kelompok, sehingga nanti dari presentasi nanti bisa diambil kesimpulan, oh ternyata membandingkan pecahan itu seperti ini dan seperti ini. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Akhirnya kita sampai pada akhir diskusi pada pagi hari ini, dan nantinya pada saat observasi berjalan dengan lancar, serta hasil observasi nanti sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua untuk menjadikan pembelajaran lebih baik lagi dan menjadi masukan jika ada kekurangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, sehat-sehat, Alhamdulillah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maka nanti untuk memimpinnya. Satu wajib rasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Kita tekuk dulu biar
biar lebih semangat ya. Tepuk 1, 2, 3 ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, sudah siap belajar semuanya? Nah, ini Pak Guru punya gambar, bisa dilihat? Bisa? Ada berapa gambar itu? Ada 4 gambar. Ya, yang pertama gambar apa? Pertama, cuaca cerah itu cuaca yang matahari bersinar tanpa ada penghalang. Kemudian yang kedua yaitu cuaca apa? Ketika suasana matahari bersinar tapi ada awan-awan yang menyelimuti, itu cuaca berawan. Akan Kak Guru bagi menjadi 3 kelompok yang kemarin sudah disepakati ya kawan-kawan ya. Nanti tugas kalian menata tempat duduk untuk kelompok. Ini termasuk nanti dilihat aja sama bersatu ya. Ya, sudah siap ya? Silakan kelompoknya dibagi ya. Nah, Guru akan memberikan ABC. Nah, ini dari kelompok. Dan kerja kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, silakan kelompok. Kelompok 3 dulu. Nah, ya siapa silakan dulu. Sudah baca hasilnya. Yang lain bisa menanggapi ya. Yang lain bisa menanggapi nanti dicontohkan sama hasilnya ada apa. Ya. Kan kita tepuk dulu. Yuk, kita. Tugas kalian yang selanjutnya adalah membuat pengurangan pelotaan ya dengan media gambar dan penggambar dan pengurangan pelotaan. Seperti materi yang kemarin ya kita gambar. Misalnya 6/10 dikurangi 3/10 punya sama ya. Kemudian hasilnya berapa? Ayo silakan kalian. Teman-teman. Sebelum kita lanjutkan kita lihat video alat peraga kita lanjutkan. Tadi anak-anak sudah membuat media pengurangan ya. Pengurangan silakan nanti hasilnya kita ditandakan di dinding ya, di hasil kalian. Dan anak-anak materi pada bagian ini sudah selesai. Apakah ada yang sulit materinya? Tidak. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai guru yang sudah saya observasi proses pengajarannya, dapat nantinya mampu menyampaikan beberapa hasil observasi yang sudah saya lakukan, tentunya dengan basic saling mengingatkan, kemudian
Makanya Bapak bisa menemukan sesuatu yang bisa memberikan solusi atau pendidikan terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ini bukan penilaian atau menjustifikasi ya Pak. Bapak dari observasi yang sudah saya lakukan kemarin, saya dapat menilai bahwa apa yang sudah Bapak lakukan sudah sangat bagus. Kemudian materi dan temanya juga sudah sesuai. Meski lulus dari proses pembelajaran kemarin, Bapak melaksanakan pembelajaran tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak kemarin. Terima kasih juga. Dan dari pembelajaran kemarin termasuk yang kita lakukan memiliki cita-cita yang baik dari tujuan pembelajaran yang kemarin itu dari membaca teks. Ini anak-anak diharapkan dapat menganalisis informasi secara tertulis maupun typing mengenai kemarin materi saya yaitu cuaca musim dan iklim. Dengan membaca teks ini nanti siswa diharapkan dapat menganalisis informasi dengan baik. Kemudian yang kedua, ini dengan berdiskusi anak-anak dapat menyusun informasi tentang hubungan cuaca, musim dan iklim dalam bentuk kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, melalui tanya jawab, anak-anak dapat menemukan makna penting dari menetap bersatu dalam lingkungan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang selanjutnya melalui penugasan ini anak-anak dapat menceritakan pengalaman kebersatuan dalam lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang paling penting yaitu melalui benda konkret, anak-anak dapat menemukan hasil dari pengurangan pembandingan pecahan berbagi bersama dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran saya yaitu melalui penugasan siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pembandingan pecahan, pengurangan dan lain sebagainya dengan tepat dan benar. Pertama yang ingin dicapai katanya dengan pembelajaran ini banyak sekali. Pengelolaan kelasnya kalau saya perhatikan kemarin juga sangat bagus. Kemudian Bapak masuk, saya sudah memberikan gambaran ya tentang RPP atau pembelajaran dengan diferensiasi, kemudian penerapan KSE dan budaya positif. Untuk pembelajaran kemarin yang sudah Bapak laksanakan bisa Bapak ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi atau KSE. Untuk pembelajaran diferensiasi ini saya sebelumnya telah membagi anak-anak ini menjadi beberapa kelompok ya. Karena di kelas saya ini memang ada anak-anak pengelompokan dari visual, kemudian audio dan kinestetik, sehingga dari pengelompokan itu saya lebih mudah untuk memberikan tugas ataupun memberikan materi yang sesuai dengan karakteristik anak-anak tersebut. Ya, untuk KSE ini kemarin kita sampaikan ya untuk merenungkan suatu ada instrumen ya, sehingga diciptakanlah suasana hening sehingga anak-anak ini dapat merasakan saya ini seperti ini, saya seperti ini, sehingga dia betul-betul menyadari bahwa dirinya itu apa, siapa, bagaimana dia harus bertindak. Mungkin dengan pembelajaran itu PS itu anak-anak lebih meningkatkan emosinya itu lebih baik gitu. Nah, kalau masih proses anak-anak, sehingga anak ini mampu sedikit demi sedikit lah, karena pembelajaran ini memang ya tidak bisa dipaksakan karena pembelajarannya kan di dalam ya rasa, sehingga anak-anak ini bisa menghadapinya dengan sendiri. Dari relasi tadi ada juga kendala yang Bapak alami dengan pembelajaran. Ini kendalanya karena muridnya ini agak banyak ya. Dengan pengelompokan itu kadang-kadang di dalam kita melakukan diskusi itu memang masih ada beberapa anak yang masih belum terlihat aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, jadi masih ada beberapa siswa yang mungkin masih menggantungkan tugasnya ataupun itu pada teman yang lain. Nah, sehingga dari beberapa contoh anak ini yang kurang aktif ini
saya memberikan pendekatan personal individu maupun pendekatan kelompok, sehingga nanti anak-anak ini diarahkan bahwa kerja kelompok ini pun merupakan kerja sama, sehingga semua yang ada di dalam kelompok itu harus mempunyai tanggung jawab yang sama. Dari pembelajaran kemarin Pak, baik apa yang sudah Bapak lakukan untuk pembelajaran itu? Banyak ya, karena dari media yang saya gunakan ini anak-anak lebih aktif ya, karena kalau khususnya di sini kan ada pembelajaran dengan apa itu berbasis teknologi ini kan agak mungkin jarang ya, karena itu dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi ini anak-anak lebih antusias. Nah, sehingga ada PPT, ada simulasi, ada demonstrasi, sehingga anak-anak ini lebih aktif lah di dalam pembelajaran yang mereka ikuti. Kemudian kaitannya dengan rencana tindak lanjut yang baik akan melaksanakan itu seperti apa? Ya, untuk meningkatkan komunikasi ya, tindak lanjutan antara murid dengan murid, sehingga antara murid dengan murid ini akan menjadi prioritas perbaikan pembelajaran yang saya tadi di dalam diskusi masih kurang aktif. Jadi antara mungkin kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, kemudian itu kan antara murid dengan murid, kemudian antara murid dengan guru ini juga harus selalu dikonsultasikan sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan aktif. Kemudian ya, sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan itu ada asesmen penilaian di akhir pembelajaran, sehingga anak-anak ini bagaimana tercapaian pembelajaran ini dicapai sudah maksimal atau tidak. Dan peningkatan hasil belajar ini. Kemudian aktivitas pengembangan yang ingin Bapak kembangkan lagi. Ya, ini yang masih perlu dikembangkan itu ya yang kaitannya dengan diferensi ya, diferensiasi, karena untuk mengelompokkan ini kadang-kadang kita juga kadang masih belum begitu tepat untuk menilai anak-anak yang kelompok visual atau IT atau kinesthetik itu masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Kemudian tujuan yang tidak dicapai kaitannya dengan pengembangan tadi, tujuan yang akan saya capai yaitu nanti seluruh siswa ini dapat terlayani dengan baik, komunikasi antara murid dengan murid, komunikasi murid dengan guru ini tidak ada yang dibeda-bedakan, jadi semua terlayani dengan baik ya. Tidak ada ini kamu belum bisa, nah, jangan diaktifkan ya, semua sama. kaitannya dengan tujuan tadi, kemudian ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan tadi itu apa? Ukurannya kalau saya itu ya siswa sudah aktif dalam pembelajaran ya, penilaian dan membentuk rubrik, kemudian kesertaannya dalam pembelajaran, kemudian evaluasi sudah baik, ini saya kira sudah berhasil ya. Kaitannya dengan masih dengan tujuan tadi, adakah sarana yang Bapak butuhkan untuk mendukung ketercapaian tujuan tadi Bapak? Saya membutuhkan apa? Kemudian dalam jangka waktu beberapa saat yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Dan untuk mencapai tujuan itu ya mestinya sarana dan prasarana ya, ini seperti saya katakan tadi, sarana kita menggunakan internet ataupun media komunikasi, sehingga anak-anak ini dengan sarana yang ada itu anak-anak bisa lebih tertarik. Kemudian metode, kemudian sarana, kemudian yang kedua metode yang saya gunakan sebaik mungkin ya, sehingga proses pembelajaran ini, metode saya kan pakai PBL ya, problem based learning itu, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan sumber dan media pembelajaran yang ada. Namun kendalanya itu memang kalau di pedesaan itu kadang-kadang kita sudah menyiapkan beberapa alat sekian, ternyata lampunya padam, itu kendalanya yang sering. Mungkin kalau di pedesaan memang seperti itu, kendalanya seperti itu. Ada batasan waktu Pak kira-kira
Bapak punya target nggak waktu untuk mencapai tujuan itu? Bapak targetkan berapa bulan atau berapa minggu? Kalau target itu kan memang kalau satu pembelajaran ya itu kadang kalau memang masih kurang sedikit, saya kira targetnya ya bisa kan Bapak yang kita. Terima kasih Bapak atas waktunya bersedia untuk saya observasi sebagai kami sebagai JGP untuk terus di semoga kedepannya kita bisa belajar bersama-sama, saling melengkapi, saling berkolaborasi sehingga menghasilkan input pembelajaran dan terlaksana pembelajaran yang lebih baik lagi di anak didik kita dan juga didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Sulit ini di proses coaching ya. Jadi kalau selama supervisi kilometri itu kayaknya gimana rasanya gimana? Kalau supervisinya santai kayak gitu nggak? Tidak itu. Kan kalau supervisi saya kan lebih enak gitu Pak, dan mencari kesalahan gitu. Mungkin kita sadar bahwa saat ini kurang apa gitu kan, ada masukan dari teman-teman. Jadi memang kegiatan coaching saya perlu mendapatkan banyak pertama bagaimana kita tuh kayak tadi mungkin kurang mengejar apa kayak mengidentifikasi apa antara kesesuaian antara di lapangan dengan di perangkat pembelajaran aja dan seperti itu karena di identifikasi kejar terus lah biar kan mau pertanyaan mungkin ada yang lain lagi ya kan apa iya nggak hanya itu mungkin perlu dikejar lagi mungkin dari sisi anaknya atau mungkin jadi baiknya seperti apa mungkin bisa kan dunia bisa ini apa terus kira-kira apa yang kurang itu dikejar terus. Nah kemudian tadi ada sempat kita kan menemukan kendala ya kendala kan mungkin berarti solusi yang sudah ada apa sudah dikejar ini nah tidak ngambang ada kendala ada mekanisme kalau bisa kalau solusinya apa kira-kira itu nah nanti proses pelatihan dari coach itu mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya di apa kemudian solusi itu diambilkan dari coach sendiri. Nah kemudian apa itu satu kalau memang mentok-mentok nah dari apa coachnya itu dari mancing-mancing itu hanya mancing tapi nggak kemudian ngasih solusi hanya mancing nggak kemudian coachnya baru oh ya ini itu kalau mentok nggak ada bisa apa ya kalau data ya apa ya tujuan proses itu tadi apa yang identifikasi ya penting sangat menentukan identifikasi tadi ya tapi apa guru itu bisa kekurangan yang mengidentifikasi dari kekurangan maupun yang sudah baik itu apa itu identifikasi